Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MySQL. Kali ini kita akan belajar terkait dengan filtering data. Filtering data akan mencakup beberapa klausa, di antaranya where, kemudian select listing, and, or, in, not in, between, like, limit, dan is null. Nah, kesemuanya ini kita akan pelajari secara bertahap. Where. Apa itu perintah where? Perintah where dalam MySQL digunakan untuk memfilter data yang ingin ditampilkan berdasarkan kondisi tertentu. Kondisinya bisa berupa nilai kolom, perbandingan, operasi logika, dan lainnya. Perintah dasarnya seperti ini. Kita melakukan perintah select, kemudian kita menampilkan untuk list datanya. Kemudian ada from table name, ini adalah sumber data yang akan kita ambil. Kemudian setelahnya kita definisikan where yang menandakan bahwa setelahnya adalah kondisi yang harus terpenuhi ketika kita akan mengembalikan data. Nah, bagaimana ketika where ini dieksekusi? Ketika where dieksekusi, pertama dia akan mencari perintah from dulu. Kemudian setelah from ditemukan sumbernya, dia akan mencari where-nya apa, kondisi yang harus dipenuhinya apa. Baru dia akan mencari data yang akan ditampilkan apa aja. Setelah itu baru dia urutkan sesuai dengan urutan yang kita definisikan. Kalau misalkan kita contohkan kurang lebih seperti ini, kita langsung coba menggunakan MySQL Workbench. Nah, silakan teman-teman buka lagi MySQL Workbench-nya dan aktifkan inventory sebagai default skemanya. Pertama, saya akan coba untuk menampilkan select bintang from employee. Nah, misalkan saya akan coba untuk menampilkan semua employee seperti ini. Nah, tapi kita akan coba tampilkan beberapa kolom saja. Misalkan saya akan menampilkan last name, kemudian saya akan mengambil first name, kemudian saya akan ngambil job title. Nah, seperti ini. Nah, setelah employee, saya akan tambahkan di sini kondisinya yaitu where. Nah, ini yang kita bahas terkait dengan where. Nah, kita coba berikan syarat yang akan kita tampilkan adalah job title yang isinya adalah sales misalkan ya. Sales referensi seperti ini misalkan. Kita coba jalankan. Nah, kita bisa lihat semua yang ditampilkan datanya yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu sales ref. Ini contoh ketika kita menambahkan satu kondisi. Bisa juga kita menambahkan lebih dari satu kondisi. Misalkan saya tambahkan di sini N. Nah, nanti terkait dengan operasi AND, OR, dan lain sebagainya, detailnya kita bahas lebih lanjut. Tapi kita bisa menambahkan kondisi bukan hanya satu. Misalkan saya tambahkan di sini office code-nya yang isinya adalah 1. Ketika kita jalankan, maka di sini akan ditampilkan yang kedua-duanya terpenuhi. Selain AND, kita juga bisa menggunakan operasi lain, misalkan OR di sini. Ini juga bisa ya. Kita coba jalankan, sama. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan urutan, yaitu order by. Misalkan saya tambahkan di sini order by, misalkan office code kita akan urutkan berdasarkan office code dan juga job title. Nah, seperti ini. Maka proses eksekusinya seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya. Kita bisa menambahkan order by setelahnya. Nah, kemudian kita juga bukan hanya seperti ini ya, kita juga bisa menggunakan between misalkan. Kita coba ya, kita tambahkan di sini where. Misalkan saya tambahkan office code-nya. Nah, office code-nya saya akan ambil between. Misalkan between 1 and saya akan ngambil 1 dan 3, misalkan seperti ini.
Ini juga bisa ya kita jalankan. Tuh, kita mendapatkannya. Kita juga bisa menggunakan like ya. Kita coba misalkan ini saya akan duplikat, saya akan copy. Sini where saya akan ambil last name. Sini like. Nah, kita misalkan kasih ton seperti ini. Nah, ini juga bisa kita coba jalankan. Tuh, kita juga mendapatkannya. Ataupun kita juga bisa menggunakan in, misalkan ya. Saya coba tambahkan di sini office code-nya. Misalkan ini saya tambahkan titik koma ya. Misalkan office code-nya. Sini saya akan kasih in 1,2,3. Kita titik koma, kemudian kita jalankan. Nah, maka dia juga bisa dengan kondisi in. Atau kita tambahkan is null. Ini juga termasuk ya tadi kondisi untuk filtering. Saya misalkan tambahkan reports to-nya ini is null. Nah, ini juga sama bisa. Kita coba jalankan. Tuh, ini ada satu yang isinya nol. Ataupun dengan negasi ataupun tidak sama dengan, ini juga bisa ya. Saya tambahkan di sini misalkan job title-nya ini yang tidak sama dengan sales rep tadi ya. Saya akan mengambil yang job title-nya tidak sama dengan ini. Saya akan blok, kemudian saya jalankan, maka dimunculkan yang tidak sama dengan. Ataupun dengan operasi komparasi ya, ini juga bisa. Kita coba di sini misalkan office code-nya saya akan ambil yang lebih besar dari 5. Nah, seperti ini juga bisa. Kita jalankan. Nah, kita mendapatkan datanya. Jadi kita bisa menggunakan perintah where untuk memfilter data yang akan kita munculkan. Nah, jadi kesimpulannya, gunakan klausa where untuk memfilter baris berdasarkan satu kondisi ataupun lebih. Kemudian MySQL mengevaluasi klausa where setelah klausa from dan sebelum klausa select dan order by. Urutannya tadi sudah kita contohkan. Sekarang kita akan belajar terkait dengan MySQL distinct. Distinct dalam MySQL digunakan untuk menghilangkan duplikat dari hasil query. Dengan kata lain, distinct hanya akan menampilkan nilai yang berbeda untuk kolom yang ditentukan. Perintah dasarnya, kita tempatkan distinct setelah perintah select. Jadi urutannya select, distinct, kemudian diikuti dengan list kolom yang akan kita tampilkan. Kemudian from table name, sumber data yang akan kita ambil. Selanjutnya where, kondisi yang harus dipenuhi, dan urutan yang ingin kita definisikan. Bagaimana proses untuk eksekusinya? Distinct dieksekusi setelah where. Jadi pertama akan dicek dulu terkait dengan perintah from-nya dari mana. Kemudian dicari kondisinya. Setelah tertemu, dia akan mengecek distinct, ada distinct ataupun tidak. Kalau misalkan ada, dia akan hilangkan duplikatnya. Kemudian baru dia akan ambil datanya dan dia urutkan sesuai dengan urutan yang kita definisikan. Nah, contohnya seperti ini. Kita misalkan menampilkan last name dari tabel employee. Kita langsung coba menggunakan MySQL Workbench. Saya akan hapus. Saya akan select. Kemudian last name saya akan ambil from employee. Nah, saya akan ambil dari employee. Kemudian saya akan urutkan order by last name. Nah, seperti ini. Saya akan coba jalankan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk last name ada beberapa yang sama ya. Ini contohnya Bondur ini ada 2. Kemudian Virelli juga ada 2. Nah, supaya ini tidak terjadi duplikat, kita bisa tambahkan distinct setelah perintah select. Nah, kita tambahkan di sini distinct. Kalau misalkan sekarang kita jalankan, lihat
Bondur tadinya 2 hanya 1. Kemudian Firelli juga sama, tadinya 2 sekarang hanya 1. Nah, distinct juga bisa saja terjadi untuk tipe data yang isinya 0. Ketika perintah distinct menemukan 0, maka akan dimunculkan minimal 1 0, tidak menjadi hilang nolnya ya. Kita coba lagi. Kita gunakan customer. Saya akan select dulu bintang from customer misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita hanya akan mengambil state saja misalkan ya. Nah, saya akan mengambil state. Kita lihat dulu. Di sini ada banyak ya distinct. Kalau misalkan teman-teman lihat ini yang 0 ini ada banyak, bukan distinct. Maksudnya data 0 ada banyak. Kalau misalkan di sini kita tambahkan distinct. Nah, di sini maka minimal akan ada 1 nih. 0 ada 1 ya. Tuh, yang lainnya tidak sama. Nah, itu ketika terjadi data yang 0. Nah, kemudian distinct juga bisa kita gunakan untuk multiple kolom. Saat Anda menemukan beberapa kolom dalam klausa distinct akan menggunakan kombinasi nilai dalam kolom ini untuk menentukan keunikan baris dalam kumpulan hasil. Jadi kalau misalkan dia menemukan tidak unik di antara kedua kolom ini, baru dia akan hilangkan. Tetapi kalau misalkan ada perbedaan dari kedua kolom yang didefinisikan atau lebih, maka dia tidak akan hilangkan. Kita langsung coba. Misalkan saya akan select distinct. Saya akan select dulu ya. Semuanya dulu. Misalkan from customer lagi seperti ini. Saya akan tambahkan di sini where. Misalkan state-nya saya akan is not null misalkan ya. Dan saya akan tambahkan di sini order by-nya state. Kemudian saya akan ambil lagi city. Misalkan seperti ini. Nah, ini semua datanya kita coba tampilkan hanya 2 saja. Misalkan state. Kemudian kita akan tampilkan city. Nah, seperti ini ya. Kita coba lihat dulu datanya. Tuh, lihat di sini ada BC ini double ya. Kemudian CA ini double. Tetapi karena di sini city-nya ini berbeda, dia masih ya. Kita coba dulu ya. Di sini ada juga nih yang sama ya. MA Boston. Harusnya ini hanya 1 setelah kita tambahkan distinct. Kita tambahkan distinct di sini. Kemudian kita jalankan. Kalau yang seperti ini karena state dan city-nya berbeda, BC ini akan tetap double ya BC-nya ini. Tapi tadi ada beberapa MA ya, Boston ini tadinya ada 2, sekarang tinggal 1. Karena kita mendefinisikan distinct. Jadi keunikan dia akan bandingkan sesuai dengan kolom yang kita definisikan. Kalau di sini contohnya ada 2, berarti dia akan membandingkan keunikan dari kedua kolom. Contohnya MA Boston ini tadi ada 2 yang sama, maka dia hanya munculkan 1 saja. Kesimpulannya, gunakan distinct untuk menghapus baris duplikat dari kumpulan hasil yang dikembalikan oleh klausa select. Sekarang kita akan belajar terkait dengan MySQL-N. MySQL-N operator adalah operator logika yang menggabungkan 2 atau lebih ekspresi boolean dan mengembalikan 1, 0 atau 0. Nah, karena MySQL ini tidak memiliki true false itu ya. True itu diwakili dengan 1, false itu diwakili dengan 0. Operator AND akan menghasilkan true atau 1 jika semua bernilai true, artinya 1. Teman-teman kalau misalkan pernah belajar logika matematika ini sama ya. Jadi kalau misalkan operator AND yang harus teman-teman ingat, dia akan bernilai true ketika semuanya true. Ketika ada salah satunya yang bukan true, maka hasilnya adalah false. Teman-teman bisa lihat dari tabel ini. Di sebelah kiri ini adalah true
kolom, sebelah atas ini juga true. Kita coba gabungkan. Yang sebelah kirinya true, sebelah atasnya true, maka dia menghasilkan true. Kalau sebelah bawahnya ini false, kemudian atasnya true, dia akan tetap false. Sebelah bawahnya null, atasnya true, dia akan tetap null. Kemudian false, kalau misalkan true ke false maka tetap false. Kemudian false ke false tetap false, dan yang lainnya ngikutin ya. Jadi yang menghasilkan true ini hanya jika kedua-duanya true. Nah, kita akan coba langsung contohkan dengan MySQL. Kita buka lagi. Nah, kita hapus yang bagian tadi ya. Pertama kita coba buat perbandingan untuk dua kondisi ya. Karena satu ini diwakili untuk true, saya akan coba select satu, kita bandingkan dengan satu. Artinya true dengan true ini harusnya jadinya satu ya. Tuh, kita mendapatkan satu. Kalau misalkan kita coba bandingkan dengan 0, misalkan saya akan select 1 and 0, ini artinya berarti 0 ya. Kemudian misalkan 0 and 1, ini juga harusnya 0. Kemudian kalau 0 and 0, 0 dengan 0, false dengan false, maka false juga. Kalau misalkan 0 and 0, nah ini yang menghasilkan 1, kita coba jalankan. Tuh semuanya kosong ya. Nah, kalau misalkan kita tambahkan di sini misalkan 1 N1, baru ada yang satunya 1 ya. Jadi yang lainnya ini kosong. Kalau misalkan kita coba dengan beberapa kombinasi, saya akan select lagi misalkan 1 N0, kemudian 0 N0, ini juga kita bisa hasilkan 0 ya kedua-duanya nih. Kemudian kalau misalkan kita coba untuk data yang hasil operasi, select misalkan 1 sama dengan 0. Kalau 1 apakah sama dengan 0? Ini hasilnya false ya. Dan apakah 1 dibagi dengan 0? Ini harusnya kan tidak bisa, tidak boleh 1 dibagi dengan 0. Kita jalankan, hasilnya 0. Karena di sini bernilai false ya, salah satunya. Udah pasti, selanjutnya tidak usah dilihat, pasti hasilnya adalah 0. Sekarang kita coba untuk data. Misalkan saya akan coba select customer bintang from. Kita ambil dari customer. Misalkan saya akan tambahkan di sini where country-nya saya akan ambil USA misalkan. Oke, kemudian saya akan tambahkan di sini and state. Saya akan ambil misalkan CA ini Kanada misalkan ya. Seperti ini. Ini kalau misalkan kita jalankan tuh. Jadi yang terpenuhi saja state-nya CA saja, kemudian yang country-nya USA. Kita coba tambahkan hanya 3 kolom aja supaya tidak terlalu panjang ya. Misalkan saya ganti dengan customer name, kemudian country, kemudian state seperti ini. Kita coba blok, kita jalankan, tuh lihat dia yang terpenuhi kedua-duanya sama, menghasilkan USA dan CA saja. Yang tidak sama kedua-duanya maka tidak dimunculkan. Ini kalau misalkan kita menggunakan N ya. Nah, coba kita gunakan dengan operator lain ya. Misalkan saya akan coba tambahkan di sini kredit limit misalkan ya. Nah, kredit limit, kemudian saya akan tambahkan di sini N. Misalkan kredit limit yang lebih besar dari 100.000. Misalkan lebih besar dari 100.000 seperti ini.
Kita coba jalankan. Nah, maka kita hanya mendapatkan 3 data saja, dan ketiga-tiganya ini harus memenuhi ya, country-nya, state-nya, dan kredit limitnya, baru dia akan tampilkan. Nah, itu ketika kita menggunakan operasi AND. Jadi kesimpulannya, gunakan operator AND untuk menggabungkan dua ekspresi boolean. Operator AND mengembalikan nilai benar ketika kedua ekspresi benar. Jika tidak, ia mengembalikan false. Gunakan operator AND untuk membentuk kondisi dalam klausa where pada pernyataan select. Sekarang kita akan belajar terkait dengan MySQL OR. MySQL OR operator adalah operator logika yang menggabungkan dua atau lebih ekspresi boolean dan mengembalikan 1, 0, ataupun 0. Operator OR menampilkan nilai true 1 jika salah satu bernilai true. Nah, teman-teman yang mungkin harus diingat, nah dia akan menghasilkan false ketika kedua-duanya false. Nah, teori ini sama dengan teori logika matematika. Kalau misalkan teman-teman pernah belajar logika matematika ya. Jadi ketika ada salah satunya, misalkan true dengan true udah pasti true. Kalau misalkan false ketemu dengan true, pasti dapatnya true. Ini false ketemu false baru false. Ketika true ketemu false juga true. Begitu seterusnya. Nah, kita akan coba contohkan menggunakan MySQL Workbench ya. Ini akan kita hapus. Nah, kita coba gunakan perwakilan true false dengan 1 dan 0. Saya akan gunakan select 1, misalkan kita ganti dengan operator OR ya. 1 atau 1, ini harusnya jadinya 1. 1 atau 0, ini juga 1. Kemudian 0 OR 1, ini baru tetap 1. Nah, kalau misalkan kita 0 or 0, ini baru menghasilkan 0. Kita coba jalankan. Tuh, lihat. 1 atau 1, 1 atau 0. Jadi kalau ada salah satunya yang 1, dia menghasilkan 1 atau true. Ketika kedua-duanya 0, dia menghasilkan 0. Nah, kalau misalkan 0, kita coba ya. Kita select 1 atau 0, kemudian 0 or 0, kemudian 0 or 0. Kita jalankan. Nah, kalau misalkan dia satunya ada yang true, maka hasilnya true. Tapi kalau misalkan 0 dan false, hasilnya 0. Kemudian 0 dan 0, hasilnya 0. Seperti ini. Kalau misalkan kita gunakan operasi kombinasi, misalkan select 1, apakah 1 sama dengan 1? Ya, true ya. Atau apakah 1 dibagi dengan 0? Nah, ini harusnya tidak benar ya. Tapi ini harusnya hasilnya adalah 1. Tuh, kita mendapatkan hasilnya 1, yaitu true. Kita coba dengan datanya langsung. Saya akan select bintang from customer. Saya akan tambahkan di sini where country-nya kita gunakan yang tadi ya. Kita USA. Kemudian kita gunakan operator OR. Tambahkan lagi di sini country-nya. Saya akan ganti dengan French ya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, supaya lebih jelas kita ambil 2 kolom saja. Misalkan customer name, kemudian country. Kita ambil 2 aja. Kita jalankan. Tuh. Jadi ketika salah satunya terpenuhi, France, kemudian USA, maka dia akan munculkan. Jadi selama terpenuhi salah satunya, dia munculkan. Tuh, jadi hanya 2 ya, USA dan juga France yang dimunculkan.
Nah, ini ketika kita menggunakan operasi OR, artinya pilihan ya. Kemudian terkait dengan prioritas operator. Ketika sebuah ekspresi berisi operator AND dan juga OR, MySQL menggunakan prioritas operator untuk menentukan urutan evaluasi operator. MySQL mengevaluasi operator dengan prioritas lebih tinggi terlebih dahulu. Karena operator AND memiliki prioritas lebih tinggi daripada operator OR, MySQL akan mengevaluasi operator AND sebelum operator OR. Nah, kita langsung coba ya. Nah, kita langsung buka. Nah, ini misalkan saya memiliki select di sini 1, kemudian saya memiliki OR 0. Nah, kemudian saya operasikan lagi dengan AND di sini ya. 0. Nah, ini yang akan dieksekusi yang AND dulu. Ini dulu ya, sebelum yang OR. Jadi kalau misalkan ini kita jalankan, hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena dia 0 and 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 atau 0 hasilnya adalah 1. Jadi operasinya itu apa 1 0 and 0 ini hasilnya adalah 0 ya. Oke. Kemudian hasilnya dari operasi ini dia operasikan lagi 1 OR 0, maka hasilnya adalah 1. Maka ini kita dapatkan 1. Nah, ini ketika kita tidak memberikan prioritas, membiarkan si MySQL memberikan prioritas sendiri. Nah, ini bisa kita tangani dengan menggunakan kurung. Misalkan saya ingin operasi OR-nya dulu baru N-nya, maka kita bisa menambahkan di sini sebuah kurung. 1 OR 0, baru kita operasikan hasilnya dengan N 0. Nah, misalkan seperti ini. Jika seperti ini, makanya dieksekusi yang ini dulu, baru dia operasikan. Ya jalankan, hasilnya 0. Karena apa? Ini kalau misalkan kita uraikan 1 atau 0 or 0, ini hasilnya adalah 1 ya. Jadi kalau salah satunya benar, maka dia benar. Kemudian satunya ini dari hasil operasi, dia akan operasikan dengan N 0. Maka karena ini harus dua-duanya 1 baru menghasilkan 1, ini hasilnya adalah 0. Maka yang kita dapatkan ini 0. Itu kalau misalkan kita menggunakan operasi lebih dari 1 ya. Nah, kita coba dengan lakukan pada data. Kita langsung select. Misalkan saya akan mengambil customer name. Kemudian ini kita akan ambil dari customer. Customer name, kemudian country. Kemudian saya akan ambil credit limit, misalkan seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan kondisi ya. Saya akan tambahkan where, kita gunakan kurung, misalkan country, kita ambil yang sama dengan USA, seperti ini. Kemudian kita gunakan operasi OR, country, misalkan kita akan ganti dengan France, seperti ini. Kita tutup kurung, kemudian kita tambahkan operator N di sini. Kita akan tambahkan kredit limitnya yang lebih dari 100.000. Nah, seperti ini. Ini prinsip kerjanya sama dengan operasi yang tadi kita buat. Tuh. Ya, France USA dicek terlebih dahulu, baru dia akan operasikan dengan N untuk memenuhinya. Itu ketika kita melakukan kombinasi lebih dari 1. Nah, kemudian kita juga bisa coba ya ini dengan tanpa kurung untuk pembanding. Misalkan ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan, ini juga kita hilangkan. Jadi dibiarkan MySQL yang memberikan prioritas. Kita coba jalankan,
hasilnya berbeda ya. Karena dia akan operasikan N terlebih dahulu, baru berarti yang ini dioperasikan, baru dia operasikan OR-nya. Hasilnya berbeda. Jadi kesimpulannya, operator OR menggabungkan dua ekspresi boolean dan mengembalikan nilai benar jika salah satu ekspresi benar. Jika tidak, ia akan mengembalikan nilai salah. MySQL mengevaluasi operator OR setelah operator AND jika suatu ekspresi berisi operator AND dan OR. Gunakan tanda kurung untuk mengubah urutan evaluasi. Sekarang kita akan belajar terkait dengan MySQL in. Operator in pada MySQL memungkinkan Anda untuk menentukan beberapa nilai dalam klausa where. Secara singkat, operator in merupakan bentuk singkat dari beberapa kondisi OR. Berikut adalah sintak untuk contohnya ya. Nah, kita bisa menempatkan in setelah where dengan pembanding adalah kolom ya. Nah, ini bisa lebih dari satu. Kalau misalkan lebih dari satu, kita pisahkan dengan tanda koma. Kalau misalkan kita memiliki beberapa OR atau banyak OR, maka lebih disarankan teman-teman menggunakan in untuk menghasilkan syarat atau kondisi terpenuhi. Untuk contohnya, kita akan coba langsung menggunakan MySQL Workbench. Kita akan hapus yang hasil sebelumnya. Kita akan coba berikan contoh sederhana. Satu, misalkan kita akan cek satu ini berada di dalam list yang kita punya atau tidak. Harusnya ini ada ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, satu kita dapatkan. Kita coba select. Saya akan select 4. Nah, misalkan saya gunakan in 1, 2, 3. Nah, ini harusnya tidak kita dapatkan, hasilnya 0. Jadi in ini akan menghasilkan true ketika di dalamnya ditemukan syarat yang kita tentukan. Nah, misalkan kita coba untuk yang 0 ya. Nah, karena secara umum in ini mengembalikan 0 ya defaultnya. Kita select dulu, misalkan kita akan cek di sini 0 in 1,2,3. Nah, kalau seperti ini jadinya 0 karena secara default ya dia akan mengembalikan 0. Kalau misalkan kita coba lagi, misalkan kita select 0 in, kita gunakan 1, kemudian 2, 3, kemudian 0. Nah, ini juga menghasilkan 0. Kita balikin, nah ini hasilnya 0 karena secara default dia akan mengembalikan 0. Kemudian kalau misalkan ternyata di dalamnya ada 0, kita akan select ya. Misalkan 0, kemudian kita cek di sini 1, 2, 3 dan juga 0. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya 0. Nah, kita akan coba langsung dengan datanya. Saya akan select bintang from office misalkan ya. Nah, kita akan ambil hanya beberapa kolom saja. Misalkan office code. Kemudian saya akan ambil city. Kemudian saya akan ambil teleponnya saja. Kemudian saya akan ambil country-nya. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan where misalkan country-nya saya akan ambil yang hanya tadi kan kita sudah mengetes yang USA ya. Kita tambahkan coba USA. Kemudian France. Seperti ini ya. Kita tinggal blok, kemudian kita jalankan. Tuh, maka ini mirip dengan OR yang tadi kita lakukan. Ini kalau misalkan kita coba bandingkan dengan OR, ini misalkan kita lakukan seperti ini, tinggal tambahkan country ini sama dengan
USA. Nah, kita gunakan or country sama dengan friends. Seperti ini. Ini kita menghasilkan 4 record. Sekarang ini kita jalankan juga. Hasilnya sama ya, 4 record juga. Jadi ini bisa merupakan bentuk lebih sederhana untuk operasi OR. Tapi kalau misalkan hanya 2 seperti ini bisa saja pakai OR. Tapi kalau misalkan datanya sudah panjang, lebih disarankan teman-teman menggunakan IN. Jadi kesimpulannya, gunakan operator IN untuk memeriksa apakah suatu nilai ada dalam kumpulan nilai. Gunakan operator IN untuk membentuk kondisi untuk klausa where. Sekarang kita akan belajar terkait dengan MySQL NotIn. Operator NotIn pada MySQL adalah alat yang kuat yang digunakan dalam query SQL untuk menyaring catatan berdasarkan daftar nilai yang ditentukan. Ini merupakan kebalikan dari operator IN dan digunakan untuk mengabaikan baris di mana nilai yang ditentukan cocok dengan nilai apapun dalam daftar yang diberikan. Contohnya seperti ini, kita memiliki sebuah perintah untuk menampilkan nama kolom. Kita ambil dari tabel dan kondisinya kita syaratkan yang tidak masuk ke dalam list yang kita tentukan. Nah, operasi ini akan setara dengan operasi ini ya, N yang kita syaratkan tidak sama dengan. Misalkan value tidak sama dengan value 1 dan value tidak sama dengan value 2 dan seterusnya. Kalau yang tadi terkait dengan in itu sama dengan operator OR. Nah, kalau not in ini setara dengan operator AND. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba menggunakan MySQL Workbench. Kita akan hapus dulu. Pertama kita gunakan operasi yang sederhana dulu. Kita akan select 1. Kita gunakan operasi not in. Nah, 1, 2, 3. Misalkan seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah 0. Karena 1 ada di dalam list yang kita definisikan. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Nah, kalau misalkan kita gunakan 0 di sini, select 0, misalkan not in 1, 2, dan 3. Kemudian kita jalankan, ini akan menghasilkan 1 atau menghasilkan true karena 0 ini tidak ada di dalam list yang kita definisikan. Kalau misalkan null, kita definisikan null, not in, misalkan 1, 2, 3. Kalau kita jalankan, maka hasilnya adalah null ya. Kita akan coba dengan data. Kita coba select office dulu. Saya akan select bintang from office. Nah, seperti ini. Kita ambil beberapa kolom saja, misalkan office code. Kemudian kita akan ambil city. Kemudian kita ambil font. Seperti ini. Kita tambahkan where di sini. Where country misalkan. Kita akan ambil country yang not in. Kita ambil USA. Nah, kemudian kita ambil lagi France. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan tambahkan di sini order by city. Misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita jalankan, maka yang dimunculkan yang tidak masuk ke dalam list ini. Not in London, Sydney, Tokyo. Nah, ini kalau misalkan kita coba uraikan, ini akan mirip dengan, ini kita copy aja ya. From office, ini kita copy sampai sini. Kemudian kita tambahkan di sini where not misalkan. Nah, kita tambahkan kurung country sama dengan USA atau
country sama dengan friends. Nah, ini tadi kita menghasilkan data 3. Nah, ini juga kalau misalkan kita jalankan hasilnya 3 juga ya. Ataupun kita coba menggunakan operasi AND. Ini juga bisa ya. Kita paste ke sini. Kita tambahkan di sini where country misalkan country-nya kita tidak sama dengan USA. Nah, and ini kita kasih and country ini tidak sama dengan friends. Nah, ini juga hasilnya sama ya. Kita coba jalankan. Hasilnya 3 sama ya. Nah, jadi kesimpulannya gunakan MySQL Note-in untuk memeriksa apakah suatu nilai tidak cocok dengan nilai apapun di dalam list. Sekarang kita akan belajar terkait dengan MySQL Between. MySQL Between adalah pernyataan kondisional yang memungkinkan kita memfilter data berdasarkan rentang nilai tertentu. Dalam konteks ini, rentang nilai dapat mencakup tipe data seperti bilangan bulat, bilangan desimal, tanggal, ataupun waktu. Kita dasarnya seperti ini, kita memiliki sebuah ekspresi atau kolom, kemudian between ini pernyataan untuk pembanding. Pembanding ada value 1 dan juga value 2 sebagai pembanding. Ini akan setara dengan operasi pembanding ya, lebih besar sama dengan nilai bawah dan lebih kecil sama dengan nilai atas. Nah, untuk contohnya kita akan langsung buka menggunakan MySQL Workbench. Kita akan hapus. Misalkan saya akan select 15. Kita akan gunakan between 10 dan 20. Nah, kita coba jalankan hasilnya benar ya. Angka 15 ini berada di antara 10 dan 20. Kalau misalkan saya select lagi, misalkan 15, saya akan gunakan between 20 and 30. Nah, ini harusnya nilainya 0. Kita jalankan 0, false ya. Nah, kita coba menggunakan data sekarang. Kita akan select dulu bintang from product. Nah, misalkan saya gunakan produk. Yang mau kita tampilkan hanya 3 kolom saja. Misalkan product code. Kemudian product name. Kemudian harga ininya ya, harga barangnya. Harga produknya. Kemudian kita tambahkan di sini where. Nah, kita gunakan price-nya. Ini gunakan between, misalkan kita kasih 90 dan juga 100 ya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, maka ini kita bisa dapatkan yang berada di rentang nilai yang kita tentukan. Ini kalau misalkan kita coba gunakan operator pembanding. Sini saya gunakan where yang sama ya. Kita gunakan lebih besar sama dengan 90 and nah ini lebih kecil sama dengan 100. Ini hasilnya sama. Kita coba jalankan. Tuh, hasilnya sama. Ataupun kita juga bisa contohkan dengan tanggal ya, karena bukan hanya numerik tapi tanggal juga bisa. Misalkan saya menggunakan order, select bintang from order. Nah, kita akan tampilkan beberapa kolom saja. Misalkan order number, kemudian request date-nya, kemudian kita ngambil statusnya seperti ini. Kita tambahkan di sini where. Misalkan where-nya require date-nya.
Nah, kita gunakan between. Nah, between kita akan cache ini sebuah fungsi untuk mengubah ya. Kita akan cache sebuah string menjadi date. Misalkan saya ngambil 2003, ini bulannya 1, kemudian tanggalnya 1. Kita akan cache ini menjadi date. Nah, jadi tipe datanya nanti yang tadinya string berubah jadi date. Kemudian kita bandingkan dengan cache lagi. Kita akan ambil 2003 01 misalkan sampai tanggal 31 seperti ini. Ini juga kita ubah string menjadi date. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya. Jadi rentang waktu yang kita tentukan ini bisa kita dapatkan. Kemudian selain between, kita juga bisa menggunakan not between. Nah, not between adalah kebalikan dari between, mengembalikan nilai yang tidak berada dalam rentang tertentu. Nah, ini kalau misalkan penulisannya kita hanya membedakan not saja atau menambahkan not di sini ya. Yang lainnya secara penulisan sama. Kemudian ini akan setara dengan operasi pembanding lebih kecil. Nah, kalau yang tadi kan lebih besar sama dengan, kalau yang ini lebih kecil, berarti yang di bawahnya nilai yang dimasukkan tidak masuk ke dalam kondisinya. Nah, kita langsung coba contohkan. Ini kita hapus lagi. Kita coba select dulu yang sederhana ya. Select misalkan kita gunakan yang sama. 15 kita tambahkan not between 10 20 misalkan 10 and 20 seperti ini. Kita jalankan hasilnya 0 karena memang 15 berada di rentang ini. Kemudian select misalkan 15 kita gunakan not between 20 and 30. Nah, kalau ini menghasilkan 1 karena dia memang berada di luar dari 20 dan 30. Kita sekarang coba menggunakan datanya. Kita akan select produk lagi. Select bintang from product. Nah, kolom yang mau kita tampilkan kita cukup produk code saja. Kemudian product name. Kemudian kita harganya ya. Nah, kita tambahkan where di sini, where. Nah, kita gunakan not between. Saya akan ambil 20 dan 100. Misalkan seperti ini ya. Sekarang kita coba jalankan. Maka yang muncul yang memang tidak masuk ke dalam kriteria ini. Oke, ini akan setara dengan, ini coba saya copy ya, yang ini kita tambahkan ke sini. Ini lebih kecil dari 20 or, nah ini lebih besar dari 100. Seperti ini. Kita menghasilkan 4 record. Ini kita coba jalankan. Ini juga sama, menghasilkan 4 record. Jadi kesimpulannya, gunakan operator MySQL between untuk menguji apakah suatu nilai berada dalam rentang nilai. Gunakan operator not between untuk menguji apakah suatu nilai tidak berada dalam rentang nilai. Sekarang kita akan belajar terkait dengan MySQL like. Operator like adalah operator logika yang menguji apakah suatu string berisi pola tertentu atau tidak. MySQL menyediakan 2 karakter wildcard untuk membangun pola, percentage, dan garis bawah. Nah, wildcard persen cocok dengan string apapun yang berisi 0 karakter ataupun lebih. Kemudian wildcard ini garis bawah cocok dengan karakter apapun. Nanti kita contohkan ya.
Nah, perintah dasarnya kita harus memiliki ekspresi, kemudian operasi like, kemudian pattern yang ingin kita jadikan penentu, kemudian dia escape. Ini kalau misalkan kita menggunakan karakter khusus yang masuk ke dalam build chart ya. Nah, kita langsung coba contohkan supaya lebih jelas ya. Nah, kita akan gunakan MySQL Workbench lagi. Kita hapus. Misalkan saya akan menampilkan employee yang mengandung huruf A di bagian depannya ya. Saya akan select dulu bintang from. Saya akan mengambil employee. Kita tampilkan hanya employee number, kemudian saya akan tampilkan last name. Kemudian saya akan ngambil first name-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan where. Kemudian yang first name-nya like. Nah, ini saya hanya akan mengambil A yang mengandung A di bagian depannya ya. Jadi setelahnya kita akan abaikan, hanya akan mengambil yang depannya A, yang first name-nya. Kita jalankan, maka kita mendapatkan first name-nya yang depannya A. Setelahnya dia tidak akan dilihat. Pokoknya paling depannya mengandung A, dia akan ambil. Ini contohnya. Kemudian kalau misalkan saya akan mengambil yang last name-nya yang berakhiran on misalkan. Ini kita copy aja. Saya akan mengambil ini, saya akan jadikan last name menjadi kondisi. Ini saya tambahkan like. Nah, di sini yang kita ambil di depannya apapun tidak akan kita hiraukan, yang ujungnya adalah on seperti ini. Jadi kita hanya melihat bagian ujungnya saja, on. Tuh. Jadi ini sound on dan semua yang ujungnya on dia munculkan karena kita memberikan pattern persen di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mengandung yang antara depan dan belakangnya itu diabaikan, pokoknya ada mengandung huruf tertentu, kita munculkan. Misalkan saya ingin mengambil yang last name-nya ini mengandung on. Ini saya akan copy. Nah, ini saya tambahkan like lagi. Ini kita gunakan persen keduanya ya. On, kemudian persen lagi. Nah, ini untuk mengambil depan dan belakangnya diabaikan. Depannya mau on mau tidak dia akan ambil. Yang penting mengandung kata on, nah dia akan ambil. Nah, ini menggunakan persen. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menggunakan pattern tertentu, misalkan Tom, timnya, huruf tengahnya kita abaikan, kita bisa menggunakan underscore. Misalkan saya akan copy yang ini. Saya akan ambil first name. Nah, di sini kita gunakan like. Saya akan mengambil T, kemudian di tengahnya satu huruf ini kita akan abaikan mau isinya apa, dan setelahnya kita ada M. Jadi yang akan masuk bisa Tom, bisa Tim, bisa Tem. Nah, yang di sini akan diabaikan apapun isinya, tapi harus satu karakter. Kita coba jalankan. Nah, maka kita mendapatkan Tom ya, karena ini cuma ada Tom. Seperti ini. Jadi tengahnya ini tidak dilihat. Yang penting depannya T, ujungnya M, tengah-tengahnya satu karakter. Oke, kemudian kita juga bisa saja memiliki karakter khusus atau namanya wildcard. Nah, wildcard ini contohnya tanda underscore ataupun persen yang kita ingin jadikan sebagai kunci. Nah, dalam hal ini Anda dapat menggunakan escape klausa untuk menentukan karakter escape, sehingga operator like ini mendefinisikan karakter wildcard sebagai karakter literal atau sebagai kunci yang menentukan nilai ya, menentukan hasil. Nah, kita akan coba langsung di sini ya. Misalkan saya akan menampilkan produk. Saya akan select dulu bintang from produk seperti ini.
Kita akan tampilkan 2 kolom saja, product code dan juga product name ya. Kita akan ambil product name. Kemudian di sini kita akan tambahkan where. Where-nya kita ambil yang product code mengandung, kita gunakan like. Tadi ya, depannya kita abaikan apapun. Kemudian mengandung underscore 20. Nah, jadi kita akan mengambil yang mengandung underscore 20. Jika kita hanya seperti ini saja, maka underscore ini tidak dianggap sebagai kunci untuk mendapatkan hasil. Kalau misalkan kita jalankan, ini hasilnya tidak sesuai. Karena kita ingin underscore 20. Nih, yang lainnya ikutan muncul ya. Nah, ini bisa kita siasati atau kita tambahkan dengan backslash seperti ini. Nah, kalau misalkan sekarang kita jalankan, hasilnya berbeda. Tuh, hanya yang underscore 20 saja yang dimunculkan, yang lainnya tidak. Nah, ini karena kita menambahkan tadi ya wildcard khusus. Ataupun kita bisa juga menggunakan escape. Nah, misalkan kita akan copy yang ini. Nah, like-nya kita gunakan persen. Misalkan ya persen, kemudian kita gunakan dolar underscore 20. Kemudian persen lagi, kemudian petik. Nah, kita gunakan escape. Nah, kita gunakan escape, jadi kita hilangkan dolarnya. Seperti ini. Ini hasilnya sama dengan yang tadi ya. Kita menghasilkan 5. Ini kita coba jalankan. Nah, ini juga hasilnya sama ya. Nah, ini terkait dengan menambahkan wildcard atau karakter khusus yang digunakan sebagai karakter terbaca di dalam like. Jadi kesimpulannya, gunakan like operator untuk menguji apakah suatu nilai cocok dengan suatu pola. Nah, wildcard persen cocok dengan 0 karakter ataupun lebih. Kemudian underscore cocok dengan 1 karakter. Kalau saya escape, menentukan karakter escape selain karakter escape default. Ini backslash ini ya. Gunakan not operator untuk meniadakan like operator atau kebalikannya. Sekarang kita akan belajar terkait dengan MySQL limit. Klausa limit digunakan dalam pernyataan select untuk membatasi jumlah baris yang akan dikembalikan. Klausa limit menerima 1 atau 2 argumen. Nilai kedua argumen harus berupa bilangan bulat 0 ataupun positif. Perintah dasarnya, kita bisa melakukan select list data yang mau kita ambil, kemudian from table name sumber data yang akan kita gunakan. Kemudian di sini kita definisikan limit. Nah, offset ini opsional ya, mau diisi atau tidak. Kalau misalkan tidak diisi, maka dia akan mengambil default dari row pertama. Limit, kemudian row count-nya, jumlah batasnya akan kita tampilkan berapa. Ilustrasinya seperti ini. Nah, misalkan kita melakukan select n from T dengan order by-nya adalah limitnya 3 dan 4. Jadi dimulai dari row keempat dan jumlah row yang selanjutnya adalah 4. Jadi offsetnya 3 dan jumlah yang akan diambil adalah 4. Nah, cara seperti ini biasanya kita gunakan untuk pagination ya. Kalau misalkan teman-teman memiliki sebuah aplikasi dengan banyak data, kita tidak langsung menampilkan semua data, tapi kita tampilkan hanya beberapa saja. Dan nanti user bisa menuju ke page tertentu sesuai dengan limit yang kita tentukan. Nah, bagaimana dia berjalan atau dieksekusi? Pertama, dia akan membaca dulu from, kemudian dibaca where-nya. Nah, tadi sudah dibahas terkait dengan listing, dia akan cari dulu ada listing ataupun tidak, baru dia akan select datanya, diurutkan, dan yang paling terakhir baru dia berikan batasan ataupun limitnya. Jadi limit ini ditempatkan di bagian akhir dari proses yang sebelumnya. Nah, contohnya kita akan coba menggunakan MySQL Workbench. Kita hapus yang tadi. Kita coba untuk menampilkan data customer. Kita akan select.
bintang from customer. Kita tampilkan 3 kolom saja, misalkan customer number, kemudian kita ambil customer name, kemudian kita ambil credit limit. Nah, kita tambahkan di sini order by, misalkan credit limit ini secara descending. Nah, di sini kita akan tambahkan limitnya misalkan 5. Jadi kita batasin yang muncul hanya 5 data saja. Ketika kita jalankan, maka hanya 5 yang dimunculkan. Padahal secara keseluruhan datanya ini ada banyak, tapi kita batasi dengan hanya 5 saja. Nah, kemudian ini bisa kita gunakan ketika kita melakukan pagination. Kita coba ya simulasi page. Nah, untuk melakukan pagination biasanya kita harus tahu dulu berapa jumlah data dari sebuah tabel. Kita akan gunakan select count semua data dari tabel customer. Misalkan saya akan ambil berapa jumlah data dari tabel customernya. Ini ada 122. Nah, untuk menghitungnya, misalkan saya akan gunakan setiap page-nya adalah 10. Berarti saya akan select, saya akan naikkan ke atas atau pembulatan ke atas ketika 122, saya akan bagi dengan 10. Nah, ini. Maka nanti jumlah page-nya kita akan memiliki 13. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan query untuk di page 1? Nah, caranya kita akan lakukan select, misalkan from, kita ambil yang ini aja kali ya. Kita ambil yang ini, from customer. Nah, di sini kita tambahkan order by, misalkan customer name, seperti ini. Kita tinggal tambahkan limit. Untuk page pertama ini 0, berarti mulai dari 0 kemudian sampai ke 10. Nah, seperti ini. Ini untuk page 1. Oke, kita jalankan. Nah, kita mendapatkan datanya seperti ini. Nih, kemudian untuk page 2-nya kita tinggal copy aja ini bawah. Misalkan ini berarti dimulainya dari 10, sebanyak 10 data page 2-nya. Berarti ini kita ambil page 2-nya seperti ini. Kemudian untuk page 3-nya terus menyesuaikan. Berarti di sini jadinya 20. Ini jadinya page 3. Nah, ini cara kerja untuk pagination. Dan seterusnya sampai dengan tadi 13 ya. 13 kali untuk incrementalnya. Jadi kesimpulannya, gunakan klausa MySQL limit untuk membatasi jumlah baris yang dikembalikan oleh persyaratan select. Sekarang kita akan belajar terkait dengan MySQL is null. Is null digunakan untuk menguji apakah suatu nilai berisi null ataupun tidak. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam sebuah data, bisa saja data ini berisi 0, spasi kosong, 0, ataupun 0, string 0 ya. Jadi ketiganya itu berbeda. Kita akan coba uji ya dengan data. Kita akan hapus. Nah, pertama kita akan cek. Select dulu ya. Select 1, apakah 1 ini adalah 0? Nah, kita coba cek dulu aja. Kita cek bukan. Jadi 1 ini bukan 0. Kemudian kita cek lagi 0 ini apakah 0. Kita jalankan lagi, bukan juga. Kemudian apakah string kosong adalah 0? Seperti ini. Kita jalankan, ini juga bukan. Jadi yang dimaksud dengan 0 adalah 0 itu sendiri. 0 is 0. Kalau misalkan ini kita jalankan, baru dia bernilai 1. Jadi yang dimaksud dengan 0 adalah 0 itu sendiri, bukan 0 ataupun empty string seperti ini.
Nah, kita coba untuk pembandingnya atau kebalikannya ya. Kalau kebalikannya, tinggal kita select aja. Apakah satu ini is not null? Nah, harusnya ini bukan ya, karena memang satu ini bukan null, harusnya bernilai true. Jadi satu ya. Kemudian apakah nol ini is not null? Ini juga sama ya, karena ini kebalikannya. Jadinya satu. Kalau misalkan kita cek lagi is not null, kemudian null is not null. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau kita jalankan, nah 1 1 1 0. Jadi kebalikan yang tadi. Jadi is null dan is not null itu merupakan kebalikannya. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan data. Saya akan coba tampilkan data customer. Saya akan select dulu bintang from customer. Saya akan tampilkan hanya 3 kolom saja. Misalkan customer name. Saya akan ambil customer name, kemudian country-nya, kemudian saya akan ngambil sales rep employee number-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan where, kemudian saya akan ambil yang is null. Kemudian saya akan order by customer name. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, maka yang akan dimunculkan yang null ya, karena kita menggunakan is null. Yang tidak null ini tidak dimunculkan. Sekarang bagaimana kalau misalkan kebalikannya? Tinggal tambahkan aja di sini. Tidak null. Berarti is not null seperti ini. Ini kalau misalkan kita jalankan, ini kebalikannya. Yang null yang tidak dimunculkan. Oke, ini sudah kita coba. Jadi kesimpulannya, gunakan operator is null untuk menguji apakah suatu nilai null ataupun tidak. Operator is not null meniadakan hasil dari operasi is null atau kebalikannya. Nilai is null mengembalikan nilai true jika nilai null atau false tidak nilainya bukan null. Nilai is not null mengembalikan nilai true jika nilainya bukan null atau false jika nilainya null. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.